Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, Renungan Malam, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto dari GKM Yogyakarta dengan tema Jangan Melihat ke Belakang, Yesaya 43 ayat 18-19. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra dikasih Tuhan, di malam yang hening sebelum kita beristirahat, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di malam ini. Sudahlah kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menolong kami, membukakan 1-2 pesan Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan melihat ke belakang. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah mulai tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, sekitar setengah abad, orang Yehuda hidup sebagai tawanan di Babel. Sebagian di antara mereka pernah menyaksikan 2 kali negara mereka, yakni kerajaan Yehuda, dikalahkan oleh pasukan Babel. Kekalahan pertama terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. Setelah 3 bulan dikepung, Yerusalem jatuh. Raja Yoyakin yang baru saja menggantikan ayahnya, Raja Yoyakim, takluk dan menjadi tawanan Babel. Bersama dengan sebagian penduduk Yerusalem, ia dibawa sebagai tawanan di Babel. Raja Babel, Nebukadnezar, mengangkat Matanya, paman Yoyakin, menjadi Raja Yehuda. Duduk di tahta sebagai bawahan atau vasal Raja Babel, Matanya menggelari dirinya Zedekiah, yang berarti Yahweh keadilanku, atau Tuhan keadilanku. Segera sesudah Zedekiah naik tahta, berkobarlah aspirasi di antara para pemimpin politik, militer, dan agama bangsa Yehuda untuk memerdekakan Yehuda dari kekuasaan Babel. Nabi Yeremia menyerukan supaya orang Yehuda, baik yang hidup sebagai tawanan di Babel maupun yang masih tinggal di Yerusalem dan sekitarnya, menahan diri. Secara negatif, kekalahan dan penawanan itu terjadi sebagai akibat dari dosa-dosa mereka, yakni penyembahan kepada ilah-ilah lain di sisi Tuhan dan ketidakadilan sosial yang merajalela. Tuhan murka kepada umatnya. Secara positif, kekalahan dan penawanan itu merupakan alat di tangan Tuhan untuk mendidik mereka dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah mereka. Tuhan sedang mendisiplin mereka. Nabi Yeremia menegaskan bahwa Tuhan telah menentukan waktu untuk membebaskan Yehuda dan mengembalikan orang Yehuda yang menjadi tawanan di Babel.
Sementara menantikan waktu itu, pertobatan adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang Yehuda. Akan tetapi, seruan Nabi Yeremia sepertinya sia-sia saja. Raja Zedekia yang terombang-ambing di antara kobaran aspirasi kemerdekaan dan peringatan Nabi Yeremia tidak dapat mencegah para pemimpin politik dan militer yang dikipasi oleh sementara pemuka agama. Pada akhirnya, Zedekia pun ikut dalam perlawanan terhadap Babel. Zedekia berhenti membayar upeti kepada Nebukadnezar. Ia masuk ke dalam aliansi dengan Raja Mesir, Firaun Hofran. Nebukadnezar murka. Ia mengerahkan pasukannya untuk merebut Yerusalem. 2 Raja-Raja 25 ayat 1. Pasukan Babel mulai mengepung Yerusalem pada bulan Januari tahun 589 sebelum Masehi. Setelah pengepungan selama 2,5 tahun, akhirnya pada tahun 587 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh. Zedekia yang berusaha melarikan diri ditangkap. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri algojo-algojo Babel menyembelih anak-anaknya. Kemudian mereka membutakan mata Zedekia dan membawanya sebagai tawanan ke Babel. Sebagian lagi dari penduduk Yehuda diangkut sebagai tawanan ke Babel. Bukan hanya itu, kota Yerusalem diratakan dengan tanah, demikian juga bait suci kebanggaan bangsa Yehuda. Berakhirlah sudah riwayat kerajaan Yehuda. Setengah abad hidup sebagai tawanan di Babel, banyak orang Yehuda merasa tawar hati. Sebagian di antara mereka beranggapan bahwa Tuhan Allah Israel telah dikalahkan oleh Bel dan Nebo, dewa-dewa Babel. Lihat Yesaya 46 ayat 1. Sebagian lagi beranggapan bahwa Tuhan telah membuang mereka untuk selama-lamanya, tidak lagi peduli kepada mereka. Lihat Yesaya 40 ayat 27. Demikianlah mereka sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Mereka putus asa. Dalam situasi yang demikian, saudara, Tuhan Allah Israel mengutus hambanya. Nabi ini mewarisi ajaran serta visi dan semangat mendiang Nabi Yesaya dari Yerusalem. Melalui Yesaya kedua ini, Tuhan membangkitkan kembali pengharapan dan semangat orang Yehuda. Kita bersyukur pesan-pesan kenabian Yesaya kedua kita warisi dalam kitab Yesaya 40-49. 40-55, saudara. Dalam Yesaya 43 ayat 18, kita mendengar Tuhan berfirman kepada nabinya, melalui nabinya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Atau kita boleh terjemahkan, janganlah ingat hal-hal terdahulu, dan hal-hal yang telah terjadi pada masa lalu, janganlah pikirkan. Saudara, Tuhan menegaskan kepada orang Yehuda supaya mereka tidak tenggelam di masa lalu. Kekalahan dari Babel, keruntuhan negara, kota Yerusalem dan bait suci, serta keadaan menjadi tawanan di Babel adalah hal-hal terdahulu atau hal-hal yang telah terjadi pada masa lalu. Benar, semuanya itu sangat menyakitkan. Tapi jangan biarkan semuanya itu menghantui dan melumpuhkan mereka. Ingat, mereka adalah umat Tuhan Allah Israel. Mengapa Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak tenggelam di masa lalu yang menyakitkan itu? Dalam Yesaya 43 ayat 19 Tuhan berfirman,
Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita juga boleh terjemahkan, lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru, sekarang ia bertunas. Tidakkah engkau mengetahuinya? Aku juga membentangkan di padang gurun jalan, di padang belantara sungai-sungai. Saudara, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Apakah itu? Ia membentangkan di padang gurun jalan, di padang belantara sungai-sungai. Apakah artinya? Pembebasan dari Babel yang memungkinkan orang Yehuda kembali ke tanah airnya. Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara adalah kiasan-kiasan bahwa orang Yehuda akan kembali ke tanah air dengan lancar dan nyaman. Sesuatu yang baru itu atau hadasah dalam bahasa Ibrani adalah pembebasan dan kepulangan ke tanah air. Sesuatu yang baru itu sedang bertunas atau atta titzmah, tinggal menunggu waktu untuk berbuah. Pembebasan dan kepulangan ke tanah air pasti akan terjadi. Sebab Tuhan Allah Israel yang mengendalikan sejarah umat manusia sedang bekerja melalui pergeseran geopolitik Asia Barat Daya. Bagaimana Tuhan melakukannya? Nebukadnezar, saudara, Raja Babel itu wafat pada tahun 562 sebelum Masehi. Kemudian terjadilah gejolak sosial. Amel Marduk atau Ewil Merodak, putra Nebukadnezar, mati terbunuh. Nergal Syahusar atau Nergal Sharezer, saudara iparnya, memerintah selama 4 tahun. Tak lama kemudian, atau tak lama sebelum kematiannya, ia mengalami kekalahan dalam sebuah pertempuran melawan orang Media. Nabunaid Adonabonidus memberontak dan merebut tahta dengan dukungan para pejabat negara. Tetapi kemudian Nabonidus berkonflik dengan para imam Dewa Marduk. Sebab sebagai pemuja Dewa Sin, ia bermaksud membuat dewa bulan itu menjadi dewa utama Babel. Karena itu, ia disalahkan ketika terjadi bencana kelaparan yang disusul dengan meningkatnya inflasi. Untuk meredakan konflik, Nabonidus menyingkir ke sebuah oasis di sebelah tenggara Edom. Ia mendirikan pos-pos militer dan perdagangan di seluruh padang gurun sampai sejauh Yatrib di dekat Laut Merah. Di Babel, putranya Belshazzar atau Belsyazar memerintah atas namanya pada tahun 552 sampai 2545 sebelum Masehi. Tetapi ketidakhadiran Nabonidus menciptakan problem-problem keagamaan yang serius, khususnya berkenaan dengan festival tahun baru yang merayakan kemenangan dan naik tahtanya Dewa Marduk. Nabonidus akhirnya memang kembali ke Babel pada tahun 543 sebelum Masehi. Tapi bukannya mengakhiri konflik dengan para imam Dewa Marduk, ia malah membangun kembali kuil yang didedikasikan kepada Dewa Sin di Haran, kota utama di sebelah utara Babel. Di lain pihak, pada tahun 550 sebelum Masehi, Kores berhasil menguasai kemaharajaan Media Persia. Nabonidus kembali ke Babel. Ia membangun aliansi dengan Kroesus dari Lydia di Asia Kecil dan dengan Amasis dari Mesir. Kores merebut Syria dari Babel, kemudian mengalahkan Kroesus di Sardis dan menjadikan Lydia sebagai bagian dari kemaharajaannya. Sementara itu, aliansi Babel Mesir bubar. Kores menaklukkan Afghanistan, kemudian mengarahkan pasukannya untuk menaklukkan Babel. Saat bergerak menuju Babel, Kores dan pasukannya mengalahkan Nabonidus dan pasukannya dalam pertempuran Opis di tepi sungai Tigris di sebelah utara Babel. Nabonidus ditangkap dan diizinkan pergi ke daerah Karmania.
Kemungkinan ia wafat di pengasingan semasa pemerintahan Raja Persia penerus Kores, yaitu Darius Agung. Dalam pada itu, propaganda pro-Persia telah mendapatkan telinga penduduk Babel. Propaganda itu menyatakan bahwa Kores akan datang ke Babel karena diundang oleh Dewa Marduk yang murka kepada Nabonidus. Lebih jauh dikatakan bahwa dewa utama Babel itu telah memberi perintah kepada Kores untuk berkuasa atas negeri itu. Orang-orang Babel yang menyimpan kemarahan kepada Nabonidus bersiap-siap menyambut kedatangan Kores. Walhasil, pada tahun 538 sebelum Masehi, Kores dan pasukannya memasuki Babel. Menurut Yesaya 45 ayat 1-3, Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada Kores. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi. Tuhan menandaskan bahwa ia memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Kores. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Yesaya 45 ayat 4. Melalui Kores, Tuhan akan membebaskan orang Yehuda dari kekuasaan Babel. Dengan jalan itu, Tuhan membuka kemungkinan bagi umatnya untuk kembali ke tanah air dan membangun kembali Yerusalem beserta bait sucinya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan suap, firman Tuhan semesta alam. Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Yesaya 44 ayat 28. Jelas sudah saudara, ketika Tuhan memerintahkan orang Yehuda di Babel untuk membebaskan diri dari masa lalu yang kelam, itu bukan tanpa dasar yang kuat. Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Melalui pergeseran geopolitik yang sedang terjadi, Tuhan menyiapkan Allah yang berkuasa melakukan segala perkara sedang menggenapi rencananya. Saudara, Tuhan Allah Israel adalah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia tahu, sungguh tahu pergumulan kita, bahkan pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman-pengalaman yang menyakitkan kita. Memang ia mengizinkan semuanya itu terjadi, bukan dengan maksud untuk mencelakakan kita tentunya, melainkan untuk mendidik kita, menguduskan kita, mendewasakan kita. Ia Bapa kita. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 7b, ayat 11 dan 12, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kepadanya saudara, kita mempercayakan hidup kita. Dalam tangannya kita menaruh masa depan kita. Dengan iman dan pengharapan ini, mari kita bebaskan diri kita dari trauma masa lalu. Tidak lagi melihat ke belakang bila itu membelenggu kita. Sebagai anak-anak Allah dalam Yesus Kristus, kita melihat ke depan, ke masa depan yang telah dirancang Allah bagi kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang membentangkan kepada kami betapa Allah
yang berdaulat atas sejarah manusia bekerja dalam proses-proses sejarah, bahkan geopolitik, untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Kami bersyukur bahwa pengalaman-pengalaman pahit yang boleh terjadi dalam hidup kami, dalam izin Tuhan, tidak akan membinasakan kami, tapi sebagai alat di tangan Tuhan untuk membentuk hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bila sampai saat ini masih ada trauma masa lalu, kami ingin melepaskannya, menaruhnya dalam tangan Tuhan. Dan kami mohon diberi kekuatan untuk melangkah dengan melihat masa depan yang baru, masa depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh berangkat istirahat dalam sukacita, damai, dan gembira dalam Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.